Bayangkan, Anda adalah pemimpin terkuat di kekhalifahan terkuat di dunia. Namun di depan mata, kekalahan telak sudah membayangi. Musuh yang berjumlah ratusan ribu mengepung dari segala penjuru dan para penasihat kepercayaan Anda membisikkan satu kata yang menyakitkan, lari. Inilah kisah nyata Sultan Mehmed III, sebuah momen di mana sejarah Islam nyaris berubah selamanya, bukan karena tajamnya pedang musuh, melainkan karena goyahnya hati seorang pemimpin. Namun sebuah benda suci milik Rasulullah SAW akan mengubah segalanya dalam sekejap. Tahun 1596, di dataran Hachofa atau yang dikenal dengan Pertempuran Kerestes. Ini bukan sekadar pertempuran biasa. Ini adalah bentrokan raksasa antara Kekaisaran Ottoman melawan koalisi besar Habsburg Eropa. Ratusan ribu pasukan berbaju zirah besi, persenjataan modern pada zamannya, dan semangat perang salib mengepung pasukan Muslim. Hujan turun dengan derasnya, mengubah medan perang menjadi rawa lumpur yang mematikan. Situasi sangat kritis, garis pertahanan depan Ottoman telah jebol, dan moral pasukan berada di titik terendah. Di dalam tenda agung kekaisaran, suasana jauh lebih mencekam daripada di medan laga. Sultan Mehmed III, yang saat itu memimpin langsung jalannya perang, merasakan beratnya beban dunia di pundaknya. Beliau bukanlah sultan yang terbiasa dengan kerasnya medan tempur seperti leluhurnya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Berita buruk datang silih berganti. Sayap kanan hancur, sayap kiri mundur. Pasukan musuh sudah mulai menjarah perkemahan logistik. Hati Sultan bergetar hebat, ketakutan manusiawi merayapi jiwanya. Para wazir dan panglima perang yang seharusnya menjadi pilar kekuatan justru membawa racun keputusasaan. Mereka berkata, "Paduka, pertempuran ini sudah tidak mungkin dimenangkan. Jika Paduka tertangkap, maka tamatlah riwayat dinasti Utsmaniyah. Mundurlah sekarang, selamatkan diri ke benteng terdekat demi kelangsungan tahta." Saran itu terdengar masuk akal secara logika. Menyelamatkan kepala negara adalah prioritas. Namun, di sudut hati terdalamnya, Sultan tahu bahwa melarikan diri dari medan jihad adalah aib yang tak terhapuskan. Di tengah kekacauan itu, ketika Sultan hampir saja memerintahkan persiapan untuk mundur, satu suara tenang memecah kegaduhan. Itu adalah suara Hoja Sadeddin Effendi, guru spiritual Sultan sekaligus sejarawan istana. Beliau tidak membawa pedang, tidak memakai baju besi, namun kata-katanya lebih tajam dari mata tombak manapun. Beliau berdiri tegak, menatap mata muridnya yang sedang goyah itu. Tidak ada ketakutan di wajah sang ulama, hanya keyakinan yang kokoh pada janji Allah. Hoja Sadeddin berkata dengan tegas, "Paduka, musuh memang kuat, tapi Allah Maha Kuat. Tidak pernah dalam sejarah Utsmani seorang sultan memunggungi musuh dan lari dari medan perang. Jika Paduka pergi, semangat pasukan akan hancur dan Islam akan diinjak-injak. Bertahanlah, kemenangan dan kekalahan adalah milik Allah, namun kewajiban kita adalah untuk tetap tegak berdiri." Kata-kata itu menembus langsung ke jantung Sultan, mengingatkannya pada darah para penakluk yang mengalir di tubuhnya. Nasihat itu membakar kembali semangat yang hampir padam. Sultan Mehmed III menarik napas panjang, membuang segala keraguan. Ia kemudian meminta sesuatu yang paling berharga yang dibawa dalam ekspedisi itu. Bukan senjata baru, bukan meriam tambahan. Beliau meminta peti penyimpanan Harka Is-Sa'adat, jubah suci milik baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu dibawa oleh Sultan Utsmani sebagai sumber keberkahan dalam pertempuran besar. Dengan tangan gemetar, bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat yang mendalam, Sultan membuka peti itu. Ia mengambil jubah Rasulullah, sebuah kain sederhana yang pernah menyentuh kulit manusia paling mulia. Saat kain itu disentuh, seolah-olah ribuan tahun jarak waktu terlipat. Sultan tidak lagi merasa sendiri. Ia merasa didampingi oleh keberkahan pemimpin para nabi. Air mata menetes membasahi janggut lebatnya, menyucikan hatinya dari rasa takut akan kematian. Sultan Mehmed III mengenakan jubah suci itu di badannya. Seketika, aura di dalam tenda berubah. Ketakutan sirna, digantikan oleh ketenangan, sakinah yang luar biasa. Ia bukan lagi sekedar raja yang ingin menyelamatkan tahta. Ia kini adalah seorang mujahid yang siap menjemput syahid. Dengan lantang ia berkata,
Lebih baik aku mati di sini bersama amanah Rasulullah daripada hidup menanggung malu sebagai pengecut. Sultan melangkah keluar tenda, menerobos hujan dan badai. Pasukan elit Janisari dan Sipahi yang tadinya kocar-kacir terhenyak. Mereka mengira Sultan sudah lari. Namun, yang mereka lihat adalah pemandangan yang menggetarkan. Pemimpin mereka berdiri tegak di tengah lumpur, mengenakan jubah Nabi, tanpa baju zirah tebal, menantang maut. Kabar itu menyebar secepat kilat. Sultan bersama kita. Jubah Rasulullah ada di sini. Melihat rajanya siap mati, rasa malu membakar dada para prajurit. Mereka yang tadinya mundur berbalik arah. Mereka yang terluka bangkit kembali. Teriakan takbir menggema mengalahkan suara guntur di langit Hachofa. Moral pasukan musuh yang sudah yakin menang tiba-tiba runtuh melihat gelombang semangat yang tidak masuk akal ini. Mereka bingung, kekuatan macam apa yang bisa mengubah pasukan yang kalah menjadi singa yang lapar dalam sekejap. Dan keajaiban pun terjadi. Sejarah mencatat momen unik di mana para pelayan dapur, tukang kayu, dan penjaga unta, mereka yang bukan tentara, ikut mengangkat senjata seadanya. Dengan sendok sayur, kapak kayu, dan palu, mereka menyerbu musuh yang sedang sibuk menjarah harta rampasan. Musuh yang kaget mengira bahwa pasukan bantuan segar Ottoman telah tiba. Kepanikan melanda pasukan Habsburg. Barisan mereka pecah, kuda-kuda mereka terperosok dalam lumpur, dan kekacauan total terjadi. Dalam hitungan jam, kekalahan yang sudah di depan mata berbalik menjadi salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah Utsmani. Pasukan koalisi Eropa lari punggang langgang, meninggalkan meriam dan panci-panci kebesaran mereka di kubangan lumpur. Ini adalah kemenangan yang tidak logis secara militer, namun sangat nyata secara spiritual. Kemenangan yang diraih bukan karena strategi jenius, melainkan karena keteguhan hati, sabat di saat krisis. Ketika debu perang mulai mereda, Sultan Mehmed III tidak membusungkan dada. Ia turun dari kudanya dan di atas tanah yang basah oleh darah dan hujan, ia bersujud. Ia menangis terseduh-seduh bukan karena bangga, tapi karena rasa syukur dan malu kepada Allah. Ia sadar hampir saja ia menjadi pengkhianat amanah. Jubah Rasulullah dan nasihat gurunya telah menyelamatkan dirinya dari kehinaan dunia dan akhirat. Kisah Sultan Mehmed III di Hachofa mengajarkan kita satu hal. Di saat logika manusia mengatakan menyerah, iman mengatakan bertahan. Seringkali pertolongan Allah datang tepat di detik-detik terakhir saat kita memutuskan untuk tetap memegang teguh prinsip meski badai menerjang. Jubah Nabi mungkin tidak lagi bisa kita pakai secara fisik hari ini. Namun, semangat dan sunnah beliau adalah jubah spiritual yang harus selalu kita kenakan dalam menghadapi badai kehidupan kita sendiri.